Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Kita berjumpa dalam saat teduh pada edisi Rabu 19 Mei 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang baik, Allah pengasihan kami, yang membimbing kami menikmati hari baru. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah, lalu melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pun pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Firman Tuhan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tema kita hari ini. Sobat yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang akan bersalin tentu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Namun penderitaan dan kesakitan itu berubah menjadi tawa dan sukacita saat anak itu lahir. Tangisan anak itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga, secara khusus sang ibu. Sukacita itu mengalahkan rasa sakit yang dialami saat akan bersalin. Hal itu sepertinya senada dengan ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesedihan dan kegalauan juga sedang dialami oleh murid-murid Yesus yang telah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi bersama-sama dengan mereka. Kesedihan itu karena mereka merasa masih sangat membutuhkan sosoknya sebagai pemimpin dan teladan. Dalam kegelisahan hati mereka, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keadaan itu harus mereka alami. Tuhan Yesus harus diserahkan dan menderita karena dosa manusia. Namun ia akan bangkit memberikan pengharapan. Ia akan naik pula ke sorga, namun tidak akan meninggalkan mereka, melainkan Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin dan menolong mereka. Duka cita dan kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita. Seperti seorang ibu yang telah melahirkan anak akan bersuka cita. Sahabat terkasih Kristus, seringkali kita mengalami pergumulan karena duka cita. Persoalan dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, sakit penyakit,
kekurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita yakin bahwa dengan ketaatan kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita, melainkan terus bersama-sama dengan kita. Karena tetaplah percaya kepada Tuhan, maka Dia pun akan merubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasih-Mu, memberikan pengajaran-pengajaran yang baru dari firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah Bapa, kami selalu memaknai dan menghidupi firman-Mu, dan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini. Kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan dituntun dan dilindungi, dan di balik pergumulan-pergumulan yang kami hadapi setiap saat, selalu ada sukacita yang pada akhirnya Tuhan karuniakan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini, kehidupan jemaat-Mu, kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh hari ini. Kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan anak-anak kami berjuang dalam pendidikan, berjuang mencari pekerjaan, juga Tuhan kasihi. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang mengalami kesulitan hidup, Tuhan topang mereka. Dalam masa tua orang tua kami dikuatkan. Yang bersuka cita karena ulang tahun disempurnakan. Bahkan setiap bentuk keberhasilan, Tuhan kiranya Engkau terus memberkati dan menjadi kesyukuran anak-anak-Mu. Berkati pemerintah kami hari ini yang terus berkarya dalam menangani masalah COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar. Dan berkati semua satuan tugas dan garda terdepan yang terus berkarya. Dan wabah ini boleh berlalu dari hidup kami. Kami senantiasa dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini senantiasa menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.